mungkin tanpa berlama-lama kita langsung aja nih, kita mau belajar mengenai bandarmologi ya. Dan ini sudah banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk, rata-rata menanyakan mengenai analisa saham ya. Dan mungkin nanti akan dijawabkan oleh Pak Arga. Pak Arga mungkin tidak keberatan ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Keberatan sih enggak, cuma bisa atau enggak yang saya nggak tahu, karena kadang-kadang saya butuh melihat data, butuh melihat itu, cuma keberatan sih enggak, apapun yang bisa saya jawab, saya jawab. Siap. Oke, Pak Arga, mungkin ini pertanyaan yang sangat mungkin umum sekali ditanyakan, tapi mungkin bagi teman-teman kita yang belum mengerti, apa sih itu analisa bandarmologi, Pak? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat, gitu. Simpelnya analisa pada akhirnya kita tahu kalau kita trading saham, di bursa saham itu harga saham itu bergerak oleh manusia. Orang manusia, kasarnya manusia yang punya duit, karena namanya pasar modal, kalau nggak punya duit nggak bisa naikin harga. Kalau duit kita banyak, habis kita bilang, wah hari ini salah harga, besok kita benerin harganya, kalau duitnya banyak. Jadi intinya pasar modal itu dikendalikan orang yang punya modal besar. Itu fakta yang nggak bisa diri. Anda boleh rajin siang malam baca laporan keuangan, harga saham nggak naik. Anda boleh tarik-tarik garis, harga saham nggak naik. Hanya uanglah yang bisa mengendalikan. Nah, pertanyaannya, masalahnya, orang yang punya duit itu nggak banyak, sementara yang trading saham banyak. Jadi jadi apa yang dilakukan, apa yang saya lakukan dulu dalam analisa bandarmologi adalah saya coba mendeteksi, mencari tahu orang-orang, pergerakan orang-orang yang punya duit itu, karena dia yang bisa naikin. Jadi saya mendeteksi dari apapun data yang ada. Jujur, analisa bandarmologi pertama yang saya dikasih tahu salah satu mentor saya, dulu mentor saya bilang, saya masih belum lama lulus kuliah, saya bilang, lu kalau trading saham mau sukses, katanya, lu belajar main golf, karena kebetulan dia tahu saya dari keluarga itu suka main golf, saya punya keinginan main golf, lu belajar main golf. Terus saya bilang, buat apa? Banyak bandar-bandar saham itu hobi suka main golf bareng. Kalau bareng mereka, lu dapat info-info berharga. Jadi poinnya kan mengikuti mereka. Caranya gimana? Main golf yang dia bilang. Kayak gitu, walaupun itu kan saya nggak bilang itu salah gitu. Saya nggak bilang itu salah, karena ada juga kejadian beberapa waktu lalu, ada kliennya istri saya arsitek, dia lagi ngebangun rumah. Kliennya kebetulan dia kenal sama salah satu pemilik emiten. Kliennya kliennya itu jualan jam mewah, kenal sama itu. Dia bilang, gue dikasih tahu klien gue, ini saham besok terbang, dan besok terbang. Kenapa yang naikin ya kliennya itu? Cuman itu kan analisa yang yes berharga, orang market, kalau kayak Mas Paul gini mungkin sering dengar, tapi itu kan sulit diaplikasikan bagi banyak orang. Saya nggak mungkin bilang, ajarin analisa bandarmologi, ya semua main golf gitu kan. Terus main golf sama siapa? Pertanyaannya kan. Jadi kami mencoba mencari data-data yang bisa digunakan banyak orang. Dan di bursa kita, puji Tuhan ada banyak data-data publik, salah satunya misalnya broker summary. Kita mencoba mengetahui adakah big player yang masuk dari broker summary. Ada data pergerakan asing dari data foreign flow. Kita analisa situ, data kepemilikan misalnya. Si saham ini punya siapa, si ini punya kepentingan untuk menaikkan market cap-nya, kayak gitu. Ada beberapa waktu lalu misalnya saya dengar cerita ada seorang pengusaha dari generasi ke generasi, dia yang pengusaha tua, dia udah hampir meninggal dan dia punya cita-cita pengen masuk ke Forbes. Dia punya cita-cita aja, cita-cita mulia seorang pengusaha. Cuma dia tahu untuk masuk Forbes itu nggak bisa dengan cara dagang. Ngegedein toko nggak akan masuk Forbes, segede apapun toko Anda. Satunya cara masuk Forbes adalah dengan cara ngegoreng saham. Nggak ada cara lain. Mau PBV Anda berapa, PER Anda berapa, nggak bisa masuk Forbes. Cita-cita itulah yang kebetulan saya dikasih tahu ada kepentingan. Dan sahamnya naik ribuan persen sebelum dia meninggal. Jadi yang muncul dia masuk Forbes karena valuasi orang kaya itu dinilai dari saham. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya analisa bandarmologi. Jadi analisa bandarmologi itu luas banget. Saya sering ditanya, coba jelaskan ya susah. Cuma ya intinya adalah kita mencoba cerdas, mencoba mencari peluang dari data-data yang ada untuk mengikuti pergerakan orang yang punya duit. Kalau Anda dilahirkan punya banyak koneksi, itu udah analisa bandarmologi bagi Anda.
wah si ini mau naikin, kenal sih, di sini ngobrol, itu udah analisa bandarmologi. Cuma tentunya saya nggak bisa ngadain workshop, ngadain edukasi YouTube, nyuruh Anda gitu. Karena akan curhat ya, saya nggak kenal siapa-siapa, ya udah gitu. Jadi saya pakai data-data yang ada di market, yang bisa diakses semua orang. Contohnya broker summary, foreign flow, data kepemilikan yang dirilis OJK. Dari situ Anda ramu untuk mendeteksi ada kepentingan apa, ada pergerakan apa dari bandar, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi nggak ada jawaban mudah, tapi itulah gambaran dari analisa bandarmologi yang membuat dia berbeda daripada analisa laporan keuangan yang fokusnya baca laporan keuangan, atau analisa teknikal yang fokusnya baca candlestick. Ini baca orang, baca kepentingan, kurang lebih gitu. Oke. Ini menarik sekali ya. Poin yang saya petik intinya bandarmologi ini adalah sesuatu yang memang luas ya. Secara pengertian ini sebenarnya luas, tapi tadi sudah dirangkum oleh Pak Arga bahwa bandarmologi inilah kita melihat atau mencari data mengenai orang yang memiliki big money ya Pak ya, betul ya. Nah, mengenai big money ini sebetulnya siapa sih Pak? Kalau dalam saham, big money ini berupa atau kita katakan si bandar, si big money ini berupa emiten kah, atau institusi, atau individu memang yang punya banyak uang gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Arga. Oke. Simpelnya adalah, big money pertama adalah, kalau kita ngomong yang menaikin harga, goalnya adalah menaikkan harga saham, maka big money di situ yang mau menaikkan harga. Karena kalau yang udah trading tahu naikin harga saham itu nggak bisa di offer, harga naik. Pertanyaannya adalah, siapa yang paling diuntungkan ketika harga itu naik? Harga itu naik. Misalnya, kalau Anda tanya emiten perusahaan secara ini, apakah perusahaan diuntungkan kalau harga saham naik? Jawabannya tidak. Karena teller Bank BCA nggak diuntungkan, gajinya nggak naik ketika harga perusahaan naik, harga saham naik. Direktur Bank BCA juga nggak diuntungkan kalau harga saham. Jadi kalau Anda ngomong emiten dalam ruang lingkup perusahaan operasional, itu tidak tentunya. Emiten nggak ada urusan apa-apa dengan naik turunnya harga, karena dia tidak diuntungkan. Ngapain dia ngeluarin duit untuk sesuatu yang tidak menguntungkan dia? Cuma beda cerita kalau Anda ngomong pemilik emiten, itu sudah beda ceritanya. Karena pemilik emiten adalah pemegang saham mayoritas. Kalau harga sahamnya naik, dia diuntungkan. Kayak tadi, mau masuk Forbes, harga saham harus dinaikkan. Dia bisa diuntungkan dalam kondisi kayak gitu, itu dianggap bisa diuntungkan. Jadi, siapa yang mungkin punya kepentingan menjadi bandar, salah satunya adalah pemilik emiten. Pemilik emiten bisa diuntungkan. Itu dengan catatan. Jadi di bursa kita, tidak semua pemilik emiten sahamnya dicetak di bursa. Ada saham itu ada berupa warkat, ada berupa scriptless. Warkat itu ya kepemilikan di notaris saja. Itu jadi kalau pemilik emiten sahamnya berupa warkat, itu dia tidak diuntungkan karena harga saham naik pun dia nggak bisa jual. Nilai perusahaannya naik dia nggak bisa jual. Jadi itu dicoret lagi tuh. Pemilik emiten yang kepemilikannya bukan warkat dicoret juga. Yang warkat dicoret. Jadi lagi ngomong pemilik emiten yang sahamnya scriptless itu diuntungkan dengan kenaikan harga. Itu lagi ngomong kepentingan. Pertanyaannya sekarang, kepentingan oke, kalau gitu banyak orang punya ini. Selanjutnya ngomong skill. Karena naikin harga main hajar kanan tanpa knowledge itu mahalnya luar biasa. Betul. Kalau main hajar kanan tanpa knowledge, tanpa apa, tanpa influencer, tanpa promosi, itu mahalnya luar biasa. Naikin kayak gitu. Akan butuh skill lagi. Skill itu juga di-provide oleh orang-orang tertentu. Gua bisa bantu nih naikin harga lu. Lu pengen nilai perusahaan lu tinggi supaya orang tua lu meninggal dalam kondisi bahagia masuk Forbes, gua bantu nih dengan biaya segini, dengan kepemilikan lu itu bisa dinaikin. Itu juga bisa disebut bandar, orang yang punya skill untuk menaikkan harga kayak gitu. Atau juga bisa kolaborasi, ada orang yang punya skill, ada pemilik perusahaan, ada fund manager yang wah, gue mau buat reksadana nih, reksadana gue supaya outperform, butuh saham yang harga sahamnya bisa naik secara luar biasa. Kebetulan nih orang punya kepentingan yang sama, jadi bergabunglah 3 institusi yang diuntungkan ketika harga saham itu naik. Karena bandar intinya, karena jadi bandar itu nggak murah. Jadi bandar itu nggak
murah kayak gitu. Saya punya saham-saham ya, saya tahu saya bisa naikin, cuma saya sendiri takut karena jadi bandar itu nggak murah kayak gitu. Jadi Anda harus punya kepentingan yang besar, punya skill dan punya uang, itulah yang bergabung jadi satu bandar seperti itu. Kalau skillnya nggak punya, ada yang nanya. Kalau skillnya nggak punya, hire orang. Tanya Mas Paul ini, kira-kira kalau mau saham naik, DRD minta tolong siapa ya? Tanya aja. Kalau orang yang punya skill itu. Kayak gitu. Oke, menarik sekali ya. Jadi memang semuanya ini berdasarkan dari kepentingan ya. Kepentingan si big money ini maunya seperti apa, nanti mereka punya uang, lalu ditambah dengan skill yang mereka punya untuk bisa menggoreng atau menaikkan harga saham tersebut untuk mencapai kepentingannya. Nah, kalau misalnya kita berbicara mengenai kepentingan ya, kalau kita perhatikan Pak, tahun ini sepertinya banyak sekali saham-saham IPO Pak. Mungkin Pak Arga juga memperhatikan ya. Kurang lebih ada 50 lebih ya untuk tahun ini, dan sepertinya masih akan ada lagi yang IPO sampai akhir tahun. Nah, kalau kita lihat, kita perhatikan dari emiten-emiten yang IPO ini, ada yang mungkin laporan keuangannya kita lihat cukup menarik, atau mungkin ada yang seperti biasa-biasa saja seperti itu ya. Nah, menurut Pak Arga sendiri, apakah rata-rata ya untuk emiten yang sudah IPO belakangan, kepentingan mereka ini apa Pak kira-kira Pak? Apakah memang mereka hanya ingin menambah modal untuk usaha, atau ada kepentingan lain di bursa? Karena sepertinya di tahun-tahun sebelumnya tidak seramai ini, dan tahun ini sepertinya sangat ramai sekali. Bagaimana pandangan Pak Arga? Ya, saya percaya trennya ke depannya akan semakin ramai, karena ya, menjawab pertanyaan tadi yang ujungnya nggak menjawab, karena pada akhirnya bursa saham itu menjembatani begitu banyak kepentingan, begitu banyak kepentingan dari berbagai pengusaha. Jadi pengusaha itu, kalau kita yang ini ngelihatnya pengusaha itu enak, cuy, jadi pengusaha itu susah loh. Bisa pengusaha ngerasa bisnisnya nggak maju-maju aja karena butuh modal, cuma nggak ada yang mau ngasih dia modal. Nggak bisa minjam ke bank, nggak ada jaminan. Jadi butuh investor. Investor, kalau Anda punya bisnis menengah, minta ke investor kaya akan nginjek Anda. Dia digencet lalu akan mampus lu di perintah-perintah sama orang kaya. Kayak gitu. Butuh proses pendanaan lain. Bursa saham ngasih fasilitasi. Pendanaan dari masyarakat retail yang nggak tahu apa-apa. Bagi seorang pemilik usaha, nggak ada investor yang lebih jadi idaman selain investor yang ngasih duitnya ke Anda, yang dia lihat cuma candlestick. Anda happy banget gitu kan. Kalau pengusaha beneran, lihat gaji pemilik, aset semua dinilai, ini yang dilihat candlesticknya doang. Bahagia banget. Itu satu kepentingan buat menjembatani, buat ekspansi usaha. Ada lagi pengusaha yang saya kenal, pengusaha yang pengen mewariskan usaha ke anaknya. Cuma anaknya nggak pengen melanjutkan usaha orang tuanya. Gimana dong kalau gitu kan? Ya udah diwariskan, ya udah kita jual aja perusahaannya. Gimana jualnya? Lewat bursa saham. Kita IPO. Bukan, kita jual uangnya buat diwariskan buat anak-anak. Kan anak gua ternyata maunya duit, nggak mau perusahaan. Gimana caranya perusahaan jalan iya, anak jalan iya, bisnis tetap milik keluarga, dan anak dapat duit lalu lewat IPO. Ada bisnis yang mau bangkrut ditutup, asetnya nggak seberapa, di IPO kan. Jadi ada begitu banyak kepentingan yang difasilitasi oleh bursa saham. Jadi nggak bisa ditanya apa kepentingan, macam-macam banget. Kalau Anda mau akuisisi dan modal Anda, perusahaan Anda besar, Anda kalau akuisisi itu akuisisi biasa, itu pajaknya gede, lewat IPO bisa lebih murah. Jadi ada banyak banget kepentingan yang difasilitasi sama bursa, dan semakin orang sadar ada begitu banyak kepentingan, semakin banyak orang yang akan IPO. Selama masa sibuk saya 6 bulan ini, tiap minggu ada orang hubungin saya minta dibantu IPO. Dan macam-macam banget yang keinginannya itu luar biasa banget kayak gitu. Tapi satu hal yang bisa saya bilang, IPO itu nggak murah. Jadi mungkin itu yang dibalik semua kepentingan yang ada, untuk IPO itu butuh modal besar. Mayoritas orang yang diskusi ke saya nggak sanggup bayar di modalnya. Gampangnya 5-10 M itu kadang-kadang butuh Anda miliki sebelum Anda IPO. Kayak gitu, itu sebab
sekarang banyak fasilitator-fasilitator yang mengurangi bisnis itu, tapi kalau pakai fasilitator itu, ujungnya sahamnya jadi punya dia. Perusahaannya punya Anda, saham punya dia. Itu juga bagi banyak orang nggak cukup happy IPO cara kayak gitu. Jadi saham milik fasilitator, perusahaan milik Anda, kayak gitu. Seperti itu. Wow, ini semakin ini ya, masih pemanasan tapi sudah semakin dalam ini pembahasannya. Tadi ada yang ada Instagram atas nama Sandi, saya lupa namanya. Dia mengatakan jangan terlalu jujur Pak, nanti retailnya tambah pintar. Kalau retailnya tambah pintar, market bisa sepi Pak. Nah, ini menarik sih sebetulnya membahas hal itu ya. Kalau misalnya Pak Arga terus memberikan edukasi mengenai bandarmologi, kepentingan big player, big money. Nah, apakah emang akan berdampak ya Pak ya? Kalau misalnya retail tambah pintar, tambah mengerti, apakah akan berdampak ke market? Atau mungkin bandar bisa lebih pintar lagi? Gimana nih menurut Pak Arga? Pertanyaan menarik sih. Tapi menurut saya itu jawabannya apa ya? Tergantung sudut pandang, tergantung masing-masing melihat. Contohnya, saya ketemu banyak orang yang menasehati saya, bisa bilang dengan dia cukup keras, mengatakan keberadaan lu itu jelek buat rantai makanan. Intinya, kan dibilang, kalau retailnya pintar semua, nanti bursa sepi, bursa tutup, lu sendiri yang rugi. Dan dia ngomong itu dengan mindset bahwa bursa saham itu baik buat negara, baik buat masyarakat pada akhirnya secara keseluruhan. Jadi kalau keberadaan saya merusak bursa, sebaiknya saya tidak ada. Itu mindset dia. Saya ngerti, saya paham apa yang dia katakan, dan saya nggak bilang dia salah. Cuma saya punya pandangan yang lain tentang edukasi. Karena menurut saya, salah satu yang menurut saya selama lebih dari hampir 15 tahun saya trader, menurut saya saat ini orang itu terlalu berusaha mencari investor baru yang lugu-lugu. Investor baru nambah ya, tapi umurnya pendek-pendek. Karena ujungnya itu yang kita alami sekarang. Baru trading 6 bulan ini ujungnya anak muda trading 6 bulan bangkrut, udah itu kepahitan, benci selamanya bursa saham sampai tua. Kenapa? Saya ketemu banyak orang seperti itu. Karena mereka ngerasa ujungnya mereka ketipu. Mereka ketipu dengan, wah ternyata nggak sesuai yang dipelajari. Mereka merasa ditipu. Mereka bukan merasa kalah, tapi merasa ditipu. Dan menurut saya, itu efeknya lebih parah. Kayak gitu. Karena kenyataannya seringkali harus ada yang untung, harus ada yang rugi. Jadi saya sama-sama pengen bursa kita bertumbuh. Bursa bertumbuh ujungnya asing untung, bandar untung, mau nggak mau, ujungnya kayak gitu kalau mau bursa bertumbuh. Kalau bandarnya ditangkap, bursa runtuh, selesai. Cuma menurut saya, supaya bursa bertumbuh, harusnya retailnya pun udah cukup pintar. Contohnya, kasino, dari dulu dibilang kasino itu judi-judi online atau apa, dari dulu dibilang itu perjudian, itu diatur oleh bandar, nggak mungkin menang, nggak pernah mati. Nggak pernah mati. Orang kenapa? Karena orang di situ merasa kalah, bukan merasa ditipu. Kalau menurut saya, jadi nggak fair aja menganggap lebih baik nggak diedukasi fair. Menurut saya lebih baik diedukasi. Tapi at least kita di tujuan yang sama, pengen bursa ini tumbuh. Karena menurut saya kalau orang ngerasa ketipu, bisa seumur hidup dia nggak balik ke bursa saham. Sementara kasino yang jelas-jelas dikendalikan oleh bandar aja bisa hidup terus. Jadi menurut saya dengan diedukasi orang mengerti, dan ujungnya memang kalau diedukasi challenge-nya retail akan berusaha tambah pintar dan bandar pun akan mengadjust strateginya. Tapi menurut saya itu perlombaan yang lebih sehat daripada bandarnya gitu-gitu aja, retailnya lugu-lugu aja, ujungnya retail kapok. Menurut saya itu nggak sehat buat jangka panjang. Tapi itu penilaian aja sih, kita nggak tahu mana yang baik, mana yang enggak, mana yang benar enggak. Cuma at least saya ngomong ke orang yang melarang saya pun, sebenarnya tujuan gua sama lu itu sama. Kita pengen berusaha bertumbuh. Cuma kita punya sudut pandang yang lain untuk tujuan yang sama. Ya udah fair aja kan. Lu di urusan lu, gue di urusan gua. Dan saya percaya akan mendapatkan market yang masing-masing. Orang yang pengen pinter, yang pintar pun bisa kalah. Tapi tahu
gua kalah, gua kejebak, gua kegocek. Menurut saya itu lebih ini, coba lagi, latihan lagi. Kayak gitu. Itu pun dia yang udah pintar pun bisa, saya pun sering rugi kayak gitu. Saya pun sering rugi, tapi saya nggak pernah merasa ketipu. Jadi menurut saya membuka itu membuat orang mengerti kurang lebih, dan menurut saya orang yang mengerti harusnya tahan lebih lama. Nggak semua orang yang mengerti benar. Saya pun happy-happy aja kalau mengerti ujungnya dia nggak trading, ya nggak apa-apa, it's okay. Tapi itu yang trading, dia mengerti dan tahu resikonya. Daripada ngerasa, wah, masuk bursa berharap kelok-kelong, tiba-tiba bangkrut, ngerasa ditipu seumur hidup, ya percuma menurut saya. Dan semakin banyak yang gitu, nggak sehat juga bursa. Jadi harus balance. Jadi ya saya nggak ngerasa itu merusak, coba ya saya ngerti juga orang yang merasa keberadaan saya itu merusak. Kayak gitu. Ini ya menarik sekali ya. Jadi sudut pandang Pak Arga ini sangat-sangat berbeda dari kebanyakan orang sepertinya. Nah, jadi semakin pinter investor retail, justru ini semakin bagus ya Pak ya sebetulnya. Jadi bukannya market nanti akan jadi sepi atau jadi bagaimana gitu ya, seperti yang kita takutkan bersama gitu ya. Justru bagus ketika retail ini teman-teman bisa semakin pintar, dan nanti market maker akan menyesuaikan gitu ya dengan strategi yang baru. Dan ini akan memicu bursa kita menjadi lebih bertumbuh ya Pak ya ke depannya ya. Oke, ini menarik sekali. Nah, mengenai goreng-menggoreng saham ini Pak ya. Nah, pernah nggak sih Pak, berdasarkan data atau analisa yang pernah Pak Arga lakukan, ada bandar yang gagal dalam menggoreng sahamnya. Misalnya, bandarnya dibantai market. Katakanlah seperti itu. Pernah nggak sih Pak, ada seperti itu kejadian? Kalau pernah sih sering, saya dengar yang curhat aja sering kayak gitu kan, macam-macam sih, macam-macam kejadian yang bisa menggagalkan bandar dalam menggoreng saham. Yang paling ekstrim, saya suka ngasih contoh, yang paling ekstrim adalah bandarnya melakukan semua sesuai dengan strateginya. Misalnya dia akumulasi, dia bawa, di harga cenderung di bawah, udah itu dia beli, dia borong harganya, dia naikin harganya, diakumulasi, makan kanan gitu kan, makan kanan, terus dia sewa influencer buat promote sahamnya, bayar makan ini, terus dia digoreng-goreng, dibuat liquid, buat antrian palsu, antrian tebal, udah itu dia guyur, dia profit taking, selesai, semuanya dilakukan. Setelah itu dia hitung-hitungan tuh, modal akumulasi berapa, modal naikin berapa, bayar fee sekuritas berapa, bayar ini berapa, terus gue cuan berapa, agak balik modal, dia bilang. Bahkan bisa seperti itu loh, kayak gitu. Dia melakukan semuanya, tapi ternyata biayanya lebih mahal daripada average dia beli sama average dia jual. Selisihnya itu nggak nutup biaya operasional dia, yang termasuk gaji pegawai dan lain-lain, itu aja bisa. Itu masalah operasional yang bisa dialami sehari-hari. Ada kejadian seperti itu. Ada juga kejadian misalnya dia si tim ahlinya itu didatengin, loh, gue kira ini pengusaha lucu-lucu gitu loh minta dinaikin. Jadi kita akumulasi, kita coba naikin, kita tebelin bidnya, kita itu tiba-tiba anaknya ngeguyur dong bangsat katanya. Diguyur gitu, ownernya sendiri, pemilik anaknya sendiri ngeguyur si tim ahlinya itu, si staf ahli yang harusnya tugasnya mengendalikan. Udah itu ngilang kayak gitu, itu ada. Jadi macam-macam gitu, macam-macam kejadian-kejadian yang bisa terjadi gitu. Ada juga, jadi macam-macam banget. Ada juga ownernya yang kesel. Kenapa harga saham gue dihancurin? Dia owner pemegang saham mayoritas, tapi dihancurin yang lain. Tinggal Anda tanya, yang dianggap bandar itu siapa? Yang ngebanting harga atau ownernya yang gigit jari, kenapa saham gue tinggal segini harganya. Jadi ya sangat luas market itu, jadi memang bisa macam-macam, kejadiannya bisa banyak gitu, nggak usah based on riset sih, based on curhat aja saya bisa cerita beberapa kasus yang jadi kembali lagi jadi saya 15 tahun trading saham. Iya, hampir 15 tahun, saya lebih dari 12 tahun riset, sampai detik ini saya bisa mengatakan, jadi retail tetap lebih mudah daripada jadi bandar. Kalau goalnya cuma meningkatkan modal misalnya dari 100 juta jadi 200 juta, lebih mudah jadi retail daripada jadi bandar. Cuma beda cerita, kalau modal Anda udah 200 miliar, memang susah jadi retail. Tapi kalau goal
cuma growth aja dari 50 juta gitu naik berapa, cuma itu lebih mudah jadi retail. Sampai detik ini saya merasa jadi retail lebih mudah. Apapun strateginya ya, saya nggak bilang bandarmologi, teknikal, saya lebih mudah jadi retail daripada jadi bandar. Cuma memang jadi retail itu ada limitnya. Nggak bisa terus Anda jadi retail kalau modal Anda tambah besar. Lama-lama kalau Anda hajar kanan, harga naik kok, kayak gitu. Jadi retail itu ada limitnya untuk Anda bertumbuh, tapi tetap lebih mudah jadi retail. Kayak gitu. Oke, menarik sekali Pak. Dari tadi saya baca-baca komentar ya dari teman-teman yang nonton ini, saya lucu-lucu deh ngeliatnya bener. Komentarnya ini sepertinya memang kebanyakan kayaknya dari follower Pak Arga ya. Sepertinya sangat mengetahui sekali mindset dari Pak Arga, sudut pandang dari Pak Arga, dan ini lucu sekali saya ngeliatnya baca-baca komentarnya ya, menarik sekali. Nah, nanti mungkin sedikit lagi kita akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah tulis pertanyaan di sini ya, tapi mungkin kita akan bahas lagi beberapa pertanyaan ya. Nah, ada yang bilang baru pertama kali dengar Pak Arga ngomong bang, kita sensor ya. Iya, kaget ya, mungkin teman-teman kaget, tapi ya itulah. Saya mention itu kata orangnya mengatakan kata B itu dengan langsung kok gitu. Saya cuma repeat quoting mereka loh. Tapi memang ada kejadian seperti itu real ya Pak ya? Iya, terus dia curhat ke saya ya. Saya nggak minta bukti transaksinya, terus curhatnya real. Kayak gitu. Coba mana bukti transaksinya ngapain juga kan? Nyari musuh, dia nggak cerita lagi kalau saya minta buktikan. Coba akhirnya ceritanya real kayak gitu. Jadi bisa dibilang Pak Arga ini selain jadi trader dan edukator, Pak Arga juga sometimes jadi tempat sampahnya para orang-orang big player ini Pak ya? Iya, nggak tempat sampah juga kan, kenal doang kan. Kalau kenal kadang-kadang saya lagi bete kan saya ngomong juga kan, nggak, saya nggak ada layanan curhat bandar tuh nggak ada kok. Kenal doang, tempat curhat bandarnya menarik Pak. Oke. Dari Iska Juvenil, Pak Arga idolaku, sangat logis. Iya, memang sangat logis deh Pak Arga nih. Sampai nggak habis pikir ya kita dengar Pak Arga nih pada malam hari ini. Nah, oke Pak Arga, pertanyaan berikutnya Pak Arga. Tadi kan kita sudah membahas mengenai apakah ada bandar yang gagal dalam goreng. Ada aja, bahkan kejadiannya lucu-lucu dari curhat-curhat kenalannya Pak Arga. Nah, oke Pak Arga, selanjutnya ya, kalau memang bandar ini yang mengatur harga saham, bandar ini yang memang mengatur pergerakan market, lalu kita ini retail ya, ampas ya. Kita retail kecil ini, apa yang bisa kita lakukan Pak agar kita bisa cuan nih di market gitu ya, karena kan kita tentunya masuk market sudah sekitar berapa juta ya kita yang investor yang terdaftar di bursa ya, kita mencari cuan lah gitu, sama-sama mencari cuan dari saham. Ini kita tentunya mencari cuan. Nah ini kira-kira bagaimana sih memang kalau misalnya bandar yang mengatur semua, kita harus bagaimana Pak? Strategi dari Pak Arga sendiri bagaimana? Sebenarnya simpel sih, karena apa ya? Karena pada akhirnya dalam setiap pergerakan harga akan selalu terbangun peluang. Yes, memang kita nggak bisa naikin harga. Kita nggak bisa naikin harga, cuma pada akhirnya ketika harga naik, kita bisa ikut kan. Apapun analisanya kita bisa ikut. Dan pada akhirnya kan, atau simpelnya kita ngomong langsung aja garis besar. Intinya kan bursa saham itu kan isinya saham dan duit. Ya kan, cuma ada saham dan uang. Dan yang untung adalah yang pulang bawa uang. Yang kalah ada yang pulang bawa saham, makanya disebutnya nyambuters kan. Jadi intinya adalah bursa saham adalah pool of money, kolam uang, dan semua orang masukin duit di situ. Yang semakin pintar akan mengambil semakin banyak dari uang itu. Yang pintar-pintarnya, oke, kita sebut bandar pintar, Pak LKH, semua trader-trader terkenal itu pintar. Tapi masih banyak uang di dalam itu yang nggak diambil mereka. Jadi yang butuh kita lakukan cuma lebih pintar dari mayoritas. Lebih, nggak usah lebih pintar, lebih dari mayoritas. Kan ada 5 juta tuh. Masa sih Anda nggak bisa lebih pintar dari 4 juta? Nggak usah ini, lebih pintar dari 4 juta itu aja gitu. Supaya Anda bisa nyerap duit yang 4 juta orang itu. Nggak harus jadi orang terpintar kan kalau mau apa yang kita lakukan. Kita butuh lebih pintar dari sebagian. Satu bisa lebih pintar.
Kedua, lebih sabar. Ketika retail cut loss, ketika Anda nyangkut, retail semua cut loss, harga sahamnya akan naik. Kalau Anda lebih sabar, Anda bertahan lebih lama, Anda ke bawah naik. Anda cuma butuh lebih sabar dari mayoritas orang di saham itu, Anda bisa untung. Modal saham yang Anda beli saham perusahaan fundamental bagus, fundamental busuk, Anda bisa untung hanya dengan lebih sabar. Atau Anda lebih pintar, atau lebih sabar, atau lebih modal, goreng sendiri. Cuma goreng sendiri mungkin itu cuma sejumlah orang yang bisa, ya gue lebih kaya, jadi gue bisa naikin. Ya udah beda cerita lah ya. Itu paling simpel. Jadi sebenarnya Anda nggak harus mengalahkan semua orang di bursa. Anda hanya butuh mengalahkan mayoritas. Dan kalau Anda lihat komen-komen orang lihat di grup-grup, banyak orang yang nggak pinter-pinter banget kok di bursa, yang harusnya Anda bisa lebih pintar dari dia, kayak gitu. Jadi Anda cuma butuh itu, Anda bisa menang kesabaran, menang kepintaran, atau umumnya kombinasi. Saya yakin kok, dari misalnya 5 juta orang di bursa saham, 4,5 jutanya rugi, 500 ribunya untung. 500 ribunya Anda cuma butuh masuk di situ. Anda udah untung. Kalau Anda ngomong untung, udah untung. Dan poinnya cuma, bursa saham cuma adu sabar, adu modal, atau adu pintar. Anda pilih aja. Jadi Anda berusaha cari opportunity, karena banyak banget opportunity. Dan bandar itu goalnya bukan bandar ada, bukan untuk membuat retail rugi. Salah. Bandar itu bukan psycho yang masuk ke bursa buat retail rugi. Nggak ada urusan mereka retail rugi atau untung. Mereka cuma pengen untung aja. Cuman kadang-kadang untuk mereka untung, duit Anda yang diambil. Kadang-kadang kayak gitu. Cuma mereka cuma pengen untung, mereka nggak peduli retail lain ikut untung sama dia selama gue untung. Mereka cuma sama kayak Anda kan. Anda juga trading saham, kita semua di sini trading saham nggak punya niat ngerugiin orang. Gue sih cuma pengen cuan doang kok. Cuma kita nggak pernah mikir cuan itu duit siapa yang kita ambil kan. Duit siapa yang kita ambil ketika kita profit taking, kita nggak mikir ke situ. Sama bandar pun kayak gitu. Jadi sebenarnya peluangnya sangat besar, Anda cuma butuh lebih dari mayoritas trader. Dan semakin banyak trader baru di bursa kita, akan semakin mudah kita yang belajar untuk jadi lebih dari mereka. Coba gitu doang.